Video of Saga. Sahabat terhormat, saya akan mengumumkan tentang sebuah video. Video ini saya jamin adalah serial ilmu yang paling berbahaya di dunia. Video ini sebuah pengalaman nyata dan video ini benar-benar pengalaman pribadi. Tidak saya tambahi dan tidak saya kurangi. Video ini akan menjawab banyak pertanyaan Anda dalam kehidupan ini. Serial di video ini benar-benar menggugah siapapun yang menontonnya. Video ini suatu saat pasti dilarang peredarannya. Video ini pasti tidak boleh ditonton Anda oleh banyak para petinggi negara manapun. Video ini akan menjawab pertanyaan terbesar umat manusia. Apa yang Anda ingin pertanyakan? Pertanyaan yang belum pernah ada jawabannya. Hingga saat ini semua diungkap, semua terjawab. Masalahnya saya tidak akan memberikan secara percuma. Video ini harus dibayar mahal. Mengapa mahal? Karena seluruh keuntungannya didonasikan ke Rumah Yatim Indonesia. Jangan sampai salah memahami. Jangan sampai tidak mengerti latar belakang ceritanya. Video ini sangat spiritual. Video ini tentang kemakmuran yang spiritual dan universal. Serial dalam video ini akan merubah keyakinan banyak umat manusia. Video yang akan menggugah seorang yang sangat fanatik sekalipun terhadap kepercayaannya akan dibawa ke level yang lebih tinggi lagi. Saya menantang siapapun sahabat. Anda tidak akan berani menyelesaikan menonton serial ini karena akan membuat Anda berjumpa dengan Anda yang baru. Anda akan bertemu dengan Anda yang bukan yang Anda kenal selama ini. Anda akan menemukan Anda yang sebenarnya. Sesungguhnya banyak yang tidak siap ketika menemukan siapa dirinya sebenarnya. Video ini sebuah pembuktian. Video ini dibuat terbatas hanya untuk kalangan terbatas. Video yang ketika Anda menyelesaikan menontonnya, Anda akan melihat dunia dari sudut pandang yang lain. Sekali lagi, serial video selama 6 jam ini sangat berbahaya hanya untuk mereka yang berani. Video ini bukan untuk mereka yang penakut. Sekali lagi, serial video ini didedikasikan untuk mereka yang berani. Berani melihat kenyataan, berani melihat kebenaran, dan berani bertindak mewujudkannya. Sebuah serial video yang menantang semua kebenaran. Video yang menuntut pikiran terbuka dan hati lapang. Sesak dada Anda kalau tidak siap menontonnya. Bisa galau Anda jika tidak menyelesaikannya dengan tuntas. Dan Anda tidak siap kalau hanya sendirian menonton video ini. Video ini sangat menggugah siapapun yang menontonnya. Sekali lagi, video ini hanya untuk mereka yang berani. Seberapa berani Anda? Video yang akan menguji iman Anda, menguji kebenaran Anda tertinggi. Dan kini juga hadir untuk Anda dalam bentuk video narasi. Ada 38 video sadar kaya advance menggunakan teknik subliminal pemrograman yang dibuat dengan sangat teliti dan sangat detail. Plus bonus 50 video geostrategi. Untuk Anda sahabat semua, selamat menyaksikan. Ketika libranya Mark Zuckerberg ditolak oleh nation interest atau negara yang menjalankan nasionalisme, inilah awal globalis cabal panas hatinya. Negara seperti Amerika di bawah Trump, Rusia di bawah Putin, Tiongkok di bawah Xi Jinping. Mereka menjalankan negara mereka dengan nasionalisme yang kuat. Nation interest negara mereka di atas segalanya. Tindakan globalis cabal yang anti-yuan, anti-dolar, anti-rubel menjadi ancaman nasionalisme negara masing-masing. Bahkan ketika Elon Musk akan menggunakan Bitcoin sebagai currency di Tesla, nation interest atau strategi patriotisme yang dibawa Trump, yang dipakai Biden sekarang, Elon Musk ditekan. Hal ini membuat Elon Musk dipaksa menjual stok token Bitcoinnya. Tetapi bener deh, yang nyebelin, untungnya gede banget dia. Hampir $1 billion keuntungannya kurang dari 3 bulan. Lalu yang bonyok, ya kita-kita yang ikut arus doang. Kembali ke globalis. Mulailah serangan globalis cabal disusun dan dijalankan. Man-made disaster dijalankan. Virus yang diperkaya atau enrichment virus dilepas. Tujuannya jelas, kontrol atas kesehatan miliaran manusia dengan vaksin, kurangi jumlah manusia yang berpenyakit bawaan kronis, ciptaan ketergantungan manusia ke gadget dan dunia maya. Ini semua percepatan menuju dunia 5.0. Less konteks sesama manusia atau kurangi sentuhan sesama manusia, less movement sesama manusia, less cash atau non-tunai transaksi. Sehubungan dengan dunia 5.0 tersebut, kita buktikan misalnya dengan mereview daftar dunia retail dan fashion yang sudah bertumbangan di dunia dan juga di Indonesia. Retail raksasa seperti Matahari, Lotus, Debenham, Tanah Abang, dan terakhir Giant akhirnya ambyar satu persatu tokonya, juga cabang-cabang bank. Namun dunia ini selalu dua sisi melihatnya. Dan perlu diingatkan adalah pasar itu selalu sama bahkan membesar. Terutama pasar kebutuhan pokok. Jumlah manusia masih sama, kebutuhan dasarnya masih sama. Jumlah manusia masih sama, kebutuhan dasarnya masih sama. Jadi kalau retail raksasa bertumbangan, maka pasarnya pivot atau bergeser. Bergeser kemana? Bergeser ke online. Dan
yang punya online adalah globalis. Jadi wajar yang besar bertumbangan. Terjadi pergeseran dari kasta Brahmana yang selama ini mereka berkuasa mungkin sekitar 50 tahunan terakhir. Sekarang angin berbalik. Pemain-pemain kecil berbasis online adalah senjata globalis memakai pasukan lebah yang penuh agresivitas menyerang retail besar. Terlihat menguntungkan kaum sudra yang kasta terbawah. Namun mereka kaum sudra ini akan bergantung pada online selamanya. Inilah yang dimaui globalis cabal. Kita ulangi sekali lagi. Tujuan globalis cabal jelas. Kontrol atas kesehatan miliaran manusia dengan vaksin, terbitkan terus virus dengan mutasi bertahap, kurangi jumlah manusia yang berpenyakit bawaan kronis, ciptakan ketergantungan manusia ke gadget dan dunia maya. Disinilah sesungguhnya nasionalisme sebuah pemerintahan ditantang. Inilah perang dunia yang ketiga yang telah terjadi. Bukan perang fisik militer, tetapi perang biologi. Lamanya sama seperti perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Tidak lebih 5 tahun, namun semuanya menjadikan game changing. Merubah perjalanan dunia dan kehidupan umat manusia. Diperkirakan efek langsung COVID akan berimbas sampai tahun 2023. Setelah itu masa recover dan setelah itu dunia baru diawali di tahun 2030-an. Sampai saat ini yang disayangkan pemerintah yang menjabat sekarang belum sadar juga bahwa kita harus on-kan mode perang sejak tahun 2020. Bahkan kalau Bosman ya, sejak tahun 2017 sudah war mode on. Sekali lagi kita ingatkan, sejak 2017 harusnya. Tetapi ya beginilah kalau tidak paham nation interest, nation threat, pelajaran dasar bernegara di banyak pejabatnya, ngertinya hanya berpolitik dalam negeri, bagaimana ambil jabatan. Rasanya kalau dipikir-pikir dalam 4 tahun ini sudah diperlihatkan cara bernegara yang berbasis hutang, berbasis impor, dan sumber luar negeri. Tindakan ini semua hanya untuk asal hidup saja dalam tanda petik. Sungguh bisa gagal total kalau mengandalkan hutang dari luar, vaksin dari luar, investasi dari luar. Kok sulit banget sih? Kok sulit banget mengingatkan betapa kerasnya kepala banyak pejabat yang sudah tidak paham bernegara, galak lagi. Secara bernegara harusnya sudah pivot, bergeser cara bernegaranya. Bukan tujuan bernegaranya yang digeser, tapi cara bernegaranya yang digeser. Demikian juga kepada masyarakat harus dikasih tahu kemana geseran ke mereka ke depannya. Ini pemerintah harus care, harus mengayomi. Di Republik Sontoloyo, di negara kita punya 2 senjata melawan globalis sejak tahun 2018. Kita punya perusahaan urun dana Santara dan gold payout system di Naran. Yang satu melawan cashless-nya sistem globalis, yang satu melawan elitis kapitalis. Sayangnya Republik Sontoloyo penduduknya atau membernya masih sedikit, namun terus diperjuangkan. Di Naran baru 250 ribuan dan Santara baru 280 ribuan. Lihat di akhir tahun 2021 ini, 2 juta warga Republik Sontoloyo akan menjadi pejuang patriotis nasionalis yang akan membuat NKRI negara superpower.